Perkenalkan, nama saya Erawati Joanna, NIM H10511711080. Di sini saya akan membahas tentang salah satu jurnal yang berjudul Navigation Indoor berbasis peta pada robot beroda dengan platform robot operating system. Penulis dari jurnal tersebut yaitu yang pertama Tara Anggada Putra, yang kedua Mulyadi, kemudian yang ketiga Daniel Setiadi Karunia. Masuk pendahuluan. Pada saat ini robot beroda banyak diterapkan di berbagai bidang industri, misalnya sebagai pengantar barang di dalam gudang seperti yang diterapkan pada gudang Amazon, DHL, dan FedEx. Robot tersebut dapat dikendalikan secara manual oleh manusia dengan remote control ataupun dapat bergerak secara autonomous, yang biasanya menggunakan metode line following atau mengikuti garis yang telah dibuat sebelumnya. Vector mapping merupakan algoritma pemetaan yang memiliki kesalahan pemetaan dan pemakaian CPU komputer yang rendah dibandingkan dengan algoritma pemetaan lain seperti G-mapping, CoreSlam, atau LagoSlam. Pada penelitian ini, sistem navigasi indoor berbasis peta diimplementasikan pada robot beroda dan platform robot operating system atau ROS pada algoritma vector mapping untuk pemetaan, multi-sensor data function untuk algoritma extended Kalman filter atau EKF untuk lokalisasi robot, dan algoritma field dynamic star untuk path planning. Kemudian masuk ke latar belakang. Vector mapping adalah algoritma simultaneous localization and mapping atau SLAM yang menghasilkan peta okupansi grid. Well odometry merupakan teknik lokalisasi yang menghitung posisi robot berdasarkan perputaran roda atau kecepatan putaran roda atau jumlah perputaran roda. Extended Kalman filter atau EKF adalah salah satu bentuk Kalman filter, yaitu estimator rekursif yang melakukan kalkulasi estimasi suatu state bernilai kontinu yang berubah terhadap waktu pada periode pengamatan terhadap state tersebut. Field Dynamic Star atau Field D merupakan algoritma global path planning berbasis peta dengan pendekatan interpolasi linear. Path cost adalah nilai yang menunjukkan kesulitan robot untuk melintasi suatu area. Path cost dihitung berdasarkan path cost dan traversal cost atau jarak menuju suatu node pada node terdekat neckboard yang berada pada posisi diagonal dan horizontal dari node awal. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu bagaimana mengimplementasikan sistem navigasi indoor berbasis peta pada robot beroda dengan platform ROS. Tujuan dari penelitian ini yaitu pemetaan pada robot beroda menggunakan platform robot operating system dan menggunakan navigation indoor atau menggunakan metode navigation indoor. Batasan masalahnya yaitu menggunakan sistem operasi robot, dan yang keduanya menggunakan sistem navigasi indoor untuk kemudahan dalam pemetaan. Kemudian yang ketiga menggunakan algoritma vector mapping untuk pemetaan. Nah, algoritma ini menggunakan data function dengan algoritma extended Kalman filter atau EKF yang menggabungkan data field odometry dengan data sensor imun untuk lokalisasi, algoritma field dynamic star untuk path planning, dan pengontrol on off untuk trajectory tracking. Kemudian yang kelima, robot memiliki Odroid XU4 sebagai pengontrol utama yang bertugas untuk melakukan navigasi indoor berbasis peta. Arduino Mega 2560 untuk menggerakkan motor, laser rangefinder, RP Leader 2 untuk pemetaan, dan VEX Integrated Encoder serta SparkFun Razor 9 Dove IMU untuk lokalisasi. Nah, di sini kita lihat rancangan sistem pada penelitian itu, atau sistem yang
dibuat, yaitu yang pertama yaitu ada posisi target, masuk ke posisi target, kemudian yang outputnya itu posisi robot. Metode dari penelitian ini itu penelitian ini menggunakan sistem operasi robot. Dia menggunakan metode navigation indoor berbasis peta. Prosedur pengujiannya yaitu percobaan-cobaan yang dilakukan untuk mengetahui performansi sistem navigasi indoor berbasis peta diimplementasikan pada robot beroda dengan platform Robot Operating System atau ROS terdiri dari pengujian pemetaan, pengujian lokalisasi, pengujian path planning, dan pengujian trajectory tracking. Kemudian yang kedua, pengujian dilakukan di ruang E.319 dan E.319A, Laboratorium Robotika dan Mekatronika Universitas Kristen Maranatha. Kemudian yang ketiga, ruang E319 memiliki ukuran 14,4 x 12 meter dan ruang E319A memiliki ukuran 4,8 dikali 4,4 meter. Kemudian masuk ke hasil pengujian. Nah, yang pertama di sini pengujian pemetaan dengan kecepatan robot yang berbeda. Hasil pada gambar 7 seperti yang kita lihat pada gambar di samping menunjukkan bahwa semakin tinggi kecepatan robot dalam melakukan pemetaan, hasil peta akan semakin tidak baik. Peta yang dihasilkan tidak berbentuk menyerupai zona ruang E319 dan ruang E319A pada gambar 6 sebelumnya. Kemudian yang kedua, pengujian pemetaan pada permukaan lantai yang berbeda. Hasil pengujian pada gambar 8, yaitu gambar yang ada di sampingnya, menunjukkan bahwa permukaan lantai dengan ketidakrataan hingga 2 cm tidak mempengaruhi hasil pemetaan. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, robot berhasil memetakan ruangan meskipun lintasan pemetaan robot tidak rata. Dan yang ketiga, pengujian lokalisasi. Hasil pada tabel 3 seperti gambar yang di samping menunjukkan bahwa lokalisasi robot dengan metode multisensor data function memiliki tingkat kesalahan rata-rata dalam menghitung posisi robot yang lebih rendah dibandingkan dengan metode well odometry. Pengujian yang keempat, pengujian path planning, yaitu hasil dari path planning menunjukkan bahwa algoritma Field Dynamic Start berhasil menghasilkan jalur terpendek aman untuk dilewati robot atau berdasarkan peta dan tidak terbatas pada arah orientasi 45, 0, 90, 135 dan seterusnya. Kemudian ada pengujian trajectory tracking. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa robot berhasil melakukan trajectory tracking pada 3 dari 4 jalur yang dihasilkan. Dengan kata lain, robot memiliki tingkat keberhasilan dalam melakukan trajectory tracking sebesar 75%. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, yaitu adalah salah satu gambar, yaitu gambar yang ke-13 dari hasil pengujian trajectory tracking yang pertama. Yang pada gambar A hasil dari path planningnya, dan B pergerakan robotnya. Kemudian masuk ke analisa atau pembahasan. Percobaan yang dilakukan untuk mengetahui informasi sistem navigasi indoor berbasis peta yang diimplementasikan robot beroda dengan platform Robot Operating System ROS terdiri dari pengujian pemetaan, pengujian lokalisasi, pengujian path planning, dan pengujian trajectory tracking. Pengujian dilakukan di ruang
319 dan E319A Laboratorium Robotika dan Mekatronika Universitas Kristen Maranatha yang ditunjukkan pada gambar 5 dengan denah ruangannya ditunjukkan pada gambar 6 seperti yang kita lihat di samping. Itu ada gambar 5 yang di atas dan gambar 6 yang di bawahnya. Ruang E.319 memiliki ukuran 14,4 kali 12 meter dan ruang E.319A memiliki ruang ukuran 4 kali 8 kali 4,8 kali 4,4 meter. Kemudian kesimpulan dasaran. Sistem navigasi indoor berbasis peta yang terdiri dari pemetaan dengan algoritma Vector Mapping pada pancake Vector Mapping, lokalisasi dan multi-sensor data function menggunakan algoritma Extended Kalman Filter atau EKF pada pancake robot localization, path planning dengan algoritma Field Dynamic Star Field D pada pancake based planner CU, dan trajectory tracking dengan pengontrol on-off berhasil diimplementasikan pada robot beroda dengan platform Robot Operating System atau ROS. Berdasarkan hasil pengujian, robot berhasil melakukan pemetaan lingkungan indoor dengan kesalahan rata-rata 0,174 meter atau kecepatan robot berpengaruh terhadap hasil pemetaan. Pada penelitian ini, robot mampu melakukan pemetaan dengan baik pada kecepatan 0,2 m/s. Lokalisasi dengan wheel odometry berhasil menentukan posisi robot dengan tingkat kesalahan 0,053 meter pada sumbu X, 0,043 meter pada sumbu Y, dan 3,827 O pada sudut orientasi robot. Sekian penjelasan dari jurnal yang saya bawakan. Terima kasih.